Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah karena telah mewujudkan janjinya untuk membantu sepak bola Indonesia, lebih khusus PSSI, dalam mengembangkan olahraga yang sangat populer ini dengan telah meletakkan batu pertama atau groundbreaking pada hari Jumat tanggal 22 September lalu. Untuk semua teman, sahabat dan rekan, ikuti terus analisis Bung Yes di Rise Soccer TV dan jangan lupa tentu saja like, comment, and subscribe. Saya sangat gembira dan tentu seluruh masyarakat sepak bola sangat gembira karena apa yang pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo untuk total membantu sepak bola Indonesia mulai berjalan, paling tidak untuk dukungan pemerintah dalam membangun training center di IKN, ibu kota negara di Kalimantan Timur nantinya. Nah, tetapi masih ada satu pekerjaan rumah lagi. Apakah itu nanti saya sampaikan dalam analisis ini. Dan pada hari Jumat yang lalu kita lihat Presiden Joko Widodo sudah meletakkan batu pertama, tahapan pertama pembangunan training center sepak bola nasional di lahan yang luasnya sekitar 34,5 hektar di IKN. Nah, diperkirakan pembangunan ini akan berakhir di penghujung tahun 2024 nantinya, dan sepak bola Indonesia sudah sedikit lebih leluasa untuk membangun prestasinya. Paling tidak ada training center, ada tempat latihan yang nyaman dan memang layak untuk membangun sebuah prestasi yang baik. Karena selama ini PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia belum mempunyai lapangan sendiri. Bahkan sampai saat ini juga sekretariat PSSI belum punya secara mandiri selain dibantu oleh pemerintah. Nah, pembangunan IKN atau training center di IKN ini diperkirakan menelan biaya sekitar 170 miliar. Angka ini berasal dari subsidi FIFA lewat FIFA Forward sebesar 85,6 miliar. Dan kemudian pemerintah juga terlibat dalam sisi pendanaan. Dan menurut Presiden, pemerintah akan mensubsidi lebih besar sedikit daripada subsidi FIFA, yaitu 90 miliar atau 95 tepatnya 95 miliar. Dan bahkan Presiden juga menjanjikan kalau dana ini masih kurang, silakan disampaikan agar pemerintah akan membantu lagi. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui angka ini. Tinggal sekarang bagaimana pembangunan ini akan berlanjut. Dan sementara tahap pertama telah berjalan, minimal akan dibangun duluan 2 lapangan sepak bola. Dari seluruhnya nanti ada 8 lapangan. Dalam pembangunan tahap pertama ini selain 2 lapangan juga akan dibangun mes atau penginapan bagi pemain dan ofisial. Karena ketika 2 lapangan itu sudah jadi, maka kegiatan sepak bola sudah dimulai di sana. Dan ini paralel seiring dengan berjalan pembangunan, seiring juga dengan pembangunan sepak bola di sana secara teknis. Nah, kita lihat bahwa ketika pemerintah dan PSSI menyetujui untuk membangun training center di IKN, ini sebetulnya dari satu aspek sangat positif. Karena apa yang diinginkan selama ini oleh federasi untuk memiliki sendiri lapangan latihan atau training center sudah terwujud. Tetapi ada masalah-masalah non-teknis yang perlu juga nanti diperhatikan atau diurus secara baik sehingga tidak menjadi sia-sia training center di IKN tersebut. Misalnya saja jarak tempuh antara IKN dengan kota terdekat, kota terbesar terdekat yaitu Balikpapan itu sejauh 50 km yang saat ini sebelum ada IKN biasanya ditempuh dalam 2 jam. Tetapi dengan adanya pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dan IKN, ini nantinya transportasi darat itu lewat tol yang akan dibangun dalam 3 segmen hanya menempuh waktu sekitar 30 menit atau setengah jam. Luar biasa.
sehingga ini sedikit memudahkan perjalanan nantinya ketika tim nasional akan keluar dari IKN untuk bermain atau berlatih tanding dengan tim-tim lainnya di luar IKN. Ini kabar gembira tentunya, sehingga kita semua harus mendukung penuh. Juga hal lain yang perlu diperhatikan oleh federasi nantinya, yaitu bagaimana tim ini akan dijaga, diawasi dengan baik ketika mereka harus melakukan pemusatan latihan di sana. Karena kita lihat bahwa mengurus sepak bola ini, khususnya mengurus atau membangun sebuah tim, apalagi tim nasional, itu tidak mudah. Kalau mereka yang pernah terlibat mengurus sebuah klub, bahkan sampai pada tim nasional, sangat merasakan bagaimana sulitnya mengumpulkan pemain di hari, jam yang sama, di waktu yang sama. Itu sangat tidak gampang. Dan terkadang pemain-pemain ini sudah komitmen untuk datang tetapi tidak datang. Nah, ini contoh-contoh kecil yang harus diwaspadai oleh federasi nantinya ketika mereka harus mengoptimalkan, memfungsikan 8 lapangan IKN. Karena selama ini di Jawa atau di Jakarta ketika dilakukan pemusatan latihan oleh tim nasional, banyak kendala-kendala kecil non tenis ini yang sangat mengusik dan mengganggu persiapan tim nasional. Apalagi kalau kita lihat di Jawa saja yang dikelilingi oleh mall, tempat-tempat hiburan, seluruh fasilitas pendukung kehidupan ada di Jawa ini. Itu saja masih susah untuk mengumpulkan pemain-pemain secara lengkap dalam sebuah TC. Di luar lagi kendala-kendala internal klub yang tidak mau melepaskan pemain. Nah, ketika mereka harus melakukan pemusatan latihan di IKN, nah ini harus PSSI melakukan kontrol atau menciptakan sebuah sistem yang benar, yang tepat sesuai dengan kondisi di IKN, sehingga pemain-pemain itu dengan kesadaran penuh atau dengan militansi yang tinggi, mereka akan hadir untuk ikut TC di sana, sehingga ini memudahkan PSSI untuk meningkatkan prestasi sepak bola nasional di ajang regional maupun internasional atau dunia. Nah, ini harus diperhatikan betul. Nah, kita lihat dari sisi anggaran. Di sana Presiden sudah canangkan atau umumkan akan ada subsidi 95 miliar dan juga akan ada penambahan kalau memang pembangunannya berlanjut dan kekurangan dana. Tetapi di ujungnya sebaiknya juga ada transparansi, paling tidak dari federasi atau pemerintah kepada masyarakat, sehingga penggunaan uang negara atau uang rakyat itu memang benar-benar terukur dan tepat sasaran nantinya, tidak disia-siakan. Nah, itu yang harus diperhatikan betul dari PSSI. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan betul oleh PSSI, saya sedikit kembali ke analisis tadi, yaitu bahwa ada masalah kos nantinya ketika pemusatan latihan telah berlangsung di IKN, karena mereka akan membutuhkan banyak perjalanan keluar dari IKN untuk bertanding dan beruji coba. Tidak seperti di Pulau Jawa yang lebih mudah, bisa melakukan perjalanan darat maupun udara, dan juga jangkauan waktunya juga lebih pendek. Tapi oke lah, tinggal bagaimana PSSI merumuskan sistem atau pola yang baik untuk membangun sebuah tim nasional lewat training center di IKN. Dan kita percaya Erick Thohir yang selama ini mendengung-dengungkan transparansi ada di federasi ini bisa terwujud, paling tidak dimulai dengan kerja keras dari IKN. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.